Amanah ini dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah sebagai sesuatu yang dititipkan kepada kita
baik rasa aman, tentram, dan dapat dipercaya. Amanah dapat juga diartikan sebagai orang yang dapat dipercaya. Artinya orang yang melaksanakan amanah sudah pasti orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya ketika orang yang tidak melaksanakan amanah, maka orang tersebut pasti tidak bertanggung jawab. Kemudian menurut istilah, pengertian amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun diri sendiri dan bertanggung jawab. Jadi amanah itu terbagi menjadi 3 bagian. Nanti Ibu contohkan satu persatu amanah yang sudah Ibu contohkan 3 ini, kalau didengar ya. Nanti setelah selesai Ibu menjelaskan, kemudian kalian paham, nanti ada kerja kelompok yang harus saya laksanakan. Amanah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya amanah kepada Allah? Ada yang tahu? Amanah artinya adalah melaksanakan sesuatu. Kalau misalkan amanah kepada Allah, contohnya salah satu adalah menjalankan perintah Allah. Apa amanah kita kepada Allah? Sholat, benar sekali. Yang kedua, ya puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, ya membayar zakat. Pintar-pintar anak ibu. Kemudian apa lagi amanah kepada Allah? Zakat sudah, sholat sudah, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan yang termasuk juga amanah kepada Allah adalah menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah berbuat seperti itu, berarti kita termasuk orang yang sudah menjalankan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, amanah yang kedua. Amanah yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Apa saja amanah kepada sesama manusia? Ya, amanah yang biasa kamu lakukan setiap hari, apa amanahnya? Salah satunya adalah ketika temanmu titip barang, minta minta sampaikan pada si A temanmu, maka barang itu harus kamu sampaikan. Itu adalah amanah. Walaupun titipan itu berbentuk atau berupa makanan, maka sampaikanlah makanan tersebut kepada orang yang dititipkannya tersebut. Jangan sampai kita mencicipi atau memakannya, karena itu bukan tanggung jawab kita atau bukan hak kita. Jadi ketika diamanahi kita untuk menyampaikan barang, maka sampaikanlah segera barang tersebut. Itu termasuk amanah kepada sesama manusia. Apalagi amanah contohnya yang kepada sesama manusia? Apa? Ayo, ada yang tahu? Menyampaikan pesan. Ada pernah tidak kamu dititipi pesan sama temanmu? Kalau kamu ketemu Regina, tolong kasih tahu dulu ya. Pernah tidak seperti itu? Nah, itu juga setiap temanmu berpesan harus kamu sampaikan. Itu termasuk salah satu amanah kepada sesama manusia. Banyak sekali termasuk amanah kepada sesama manusia ini ya, yang harus kita laksanakan sesuai yang dengan disampaikan kepada kita, apa yang diminta oleh orang lain. Makanya ketika kita tidak sanggup menjalankan amanah tersebut, maka tolaklah secara halus dan lembut agar tidak menjadi kewajiban kita ketika kita sudah dititipi amanah tersebut. Misalkan kita tidak sanggup, takut tidak ketemu, maka minta maaflah pada orang tersebut. Maaf, saya tidak bisa hari ini, takutnya tidak ketemu. Jadi insya Allah saja kalau saya sampaikan. Kalau kita seperti itu, berarti tidak menjadi beban bagi kita atau tidak menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan atau melaksanakan amanah tersebut. Jadi istilahnya kamu tolaklah secara halus dan lembut ketika kita tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Amanah kepada diri kita, tanggung jawab kepada diri kita adalah salah satunya yaitu menjaga kesehatan, mencari ilmu yang bermanfaat. Harus cari ilmu bermanfaat untuk diri kita, untuk bekal di masa depan. Sekarang kamu pergi ke sekolah, kemudian belajar dengan bersungguh-sungguh, itu adalah termasuk amanah kepada diri sendiri. Selain amanah, ada yang harus kita pelajari hari ini adalah jujur. Di awal tadi Ibu sudah sempat menanyakan kepada kalian, hari ini sudahkah berpelang jujur? Nah, sekarang kita lihat
pengertian jujur. Jujur dalam bahasa sudah sering sekali kita dengar, yaitu berkata benar. Ada yang tidak tahu arti jujur? Tahu semua kan? Jujur artinya mengeluarkan kata-kata benar. Cara berperilaku amanah dan jujur. Jadi ada cara kita berperilaku amanah dan jujur. Yang pertama adalah cara berperilaku amanah. Meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memilikinya. Jadi amanah itu tadi disampaikan bahwa karena segala yang dititipkan pada kita bukan hak kita, berarti kita tidak tidak berhak untuk memiliki setiap yang dititipkan kepada kita. Yang kedua adalah menyadari bahwa setiap amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi baik di dunia maupun di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan setiap amanah yang dititipkan orang lain kepada kita. Maka di awal tadi disebutkan, ketika kita tidak mampu menjalankan amanah tersebut, maka tolaklah secara halus supaya tidak menjadi tanggung jawab kita. Karena ketika kita mengiyakan terus-menerus, sementara kita tidak bisa menjalankan, maka itu menjadi tanggung jawab kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian cara berperilaku jujur. Cara berperilaku jujur yang pertama adalah meyakini bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi apa yang kita pikirkan itu lebih tahu duluan Allah. Apa yang kita kehendaki Allah lebih tahu duluan. Ketika kita berperilaku jujur, kemudian kita meyakini bahwa Allah itu lebih tahu apa yang kita kerjakan nantinya, apa yang kita pikirkan, Allah pasti melihat apa yang akan kita kerjakan. Ketika kita berbohong, maka itu menjadi tanggung jawab kita nanti. Kemudian cara berperilaku jujur yang kedua adalah meyakini bahwa kejujuran itu dapat memunculkan kepercayaan kepada orang lain. Tadi di awal juga sempat tanyakan, apa sih manfaat kita berperilaku jujur? Sudah pasti akan dipercaya oleh orang lain. Orang lain tidak akan menghindar kepada kita dan selalu mempercayakan setiap apa yang diinginkannya. Karena dia selalu berteman terus dengan kita. Karena apa? Karena kita selalu berkata jujur dan perilaku jujur. Kemudian meyakini bahwa kejujuran itu pasti akan membawa kebaikan. Di mana saja kita berperilaku jujur pasti akan mendatangkan kebaikan buat diri kita. Yang keempat adalah menghindari perkataan bohong walaupun hanya candaan. Jadi biasakan jangan sampai kamu bercanda itu mengeluarkan kata-kata yang tidak jujur. Walaupun itu hanya kamu anggap gurauan. Karena ketika kita sudah berbohong menjadi kebiasaan, maka setiap saat kita terus-menerus akan berbohong. Jadi walaupun itu hanya sekedar candaan atau gurauan, gunakanlah perkataan yang benar dan jujur, tidak menggunakan kata berbohong walaupun bentuknya hanya candaan. Yang terakhir, yang kelima adalah terbiasa berkata benar sesuai yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah contoh perilaku amanah dan jujur. Jadi banyak sekali contoh yang kita temukan ketika kita berperilaku amanah dan jujur. Yang pertama adalah contoh amanah. Contoh amanah ini adalah ketika kita diberikan kepercayaan, misalkan sebagai seorang pemimpin, banyak pejabat-pejabat, itu dikasih amanah oleh Allah, diberi kepercayaan memimpin. Nah, ketika dia diberikan sebagai pemimpin, maka dia harus bertanggung jawab dengan amanah tersebut. Tidak boleh korupsi, tidak boleh menyalahgunakan pangkatnya. Itu juga termasuk daripada contoh perilaku amanah. Sedangkan perilaku jujur, contohnya tadi adalah kita tahu sendiri, ketika kita ketemu barang, maka jangan ambil barang karena itu bukan hak kita. Kemudian ketika kita ketemu dengan teman, kemudian dapat berita, tadi Ibu sampaikan juga, jangan berita tersebut langsung dicerna. Dengar dulu berita tersebut, siapa tahu berita tersebut hanya hoax. Dalam artian adalah bohong, supaya menghindari daripada bohong. Karena ketika sudah terbiasa bohong, nanti akhirnya menuju pada munafik. Tahu arti munafik? Lain yang dikatakan, lain yang dilakukan. Ada yang dikatakan bahwa munafik itu adalah pura-pura baik saja. Kadang munafik itu ya, dia tuh selalu beranggapan
dilakukannya adalah yang tidak benar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Pintar, semua paham. Kalau sudah paham semua, tidak ada yang ditanyakan, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi tugas ini sekarang Ibu minta dulu dibagi dalam 4 kelompok ya. Posisi-posisinya nak bentuk bundaran. Atau gini aja, kamu berhadapan dengan teman belakang. Posisimu hadapkan di belakang. Yang cowok dulu ya. Dijadikan dalam 4 kelompok. Kelompok 1 kelompoknya Naira. Kelompok 2 kelompoknya siapa nih? Kelompok 3 Regina dan kelompok 4 Chandra. Jadi kamu gabung. Ibu kasih kalian tugas kelompok berdiskusi tentang apa yang kita bahas hari ini. Karena kalian sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, siapkan kertas 1 lembar. Siapkan kertas 1 lembar dan siapkan 1 orang nanti yang membacakan hasil diskusimu. Jadi diskusikan dengan temanmu apa yang kamu dengar tadi, apa yang kamu lihat tadi. Ya, sudah siap ya? Sudah siap? Ibu bagi kalian dalam 4 kelompok. Kelompoknya 1 kelompok Naira, kemudian kelompoknya 2 kelompoknya Lydia, kemudian kelompok yang 3 Regina, kelompok 4 kalian. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang harus kalian bahas adalah tentang cari pengertian amanah dan pengertian jujur. Kelompok 3 dan kelompok 4 itu kalian cari contoh perilaku jujur dan contoh perilaku amanah. Paham? Ya. Sekarang kerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit. Diskusikan, gabungkan pemikiran temanmu, apa yang kamu dapat tadi yang Ibu jelaskan. Oke, sekarang kerjakan dulu, nanti baru kita presentasikan. Ya, silakan kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi pembahasan yang sama. Sampai di sini paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti sebelum Ibu tutup, Ibu akan kasih kalian tugas. Tugas ini adalah tugas secara pribadi LKPD, yaitu menjawab soal esai sebanyak 5 soal yang nanti